seluruh binatang dan alam itu diremote oleh yang maha subjek. Nah, manusia dikasih remote sendiri-sendiri supaya dia bisa mengendalikan dirinya yang namanya akal sama nurani. Dapurmu ya dapurmu wae, yang penting Suguhanmu seperti apa? Iya. Bahwa gue mau sains, bahwa gue mau agama. Sudah, kamu itu jangan pinter-pinter, kamu itu ikut Muhammad apa tidak? Semua yang kita bicarakan di sesi sebelumnya tidak mengasumsikan bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu bertentangan. Cuman kita harus temoto, harus patrapnya harus tepat, proporsional, seimbang. Artinya kita jangan kena sindir oleh Nasruddin yang dia di jalan, di depan rumahnya dia cari sesuatu di tanah, sama tetangganya ditanya, tak cari apa Din? Saya cari jarum. Loh, emang jatuhnya di mana kok? Jatuhnya di kamar saya. Loh, kamu kok carinya di sini? Lah kamar saya gelap ya, yang terang di sini. Itu kan kita banget itu. Jadi kita itu orang yang mencari sesuatu tidak di tempatnya, dan pedoman kita bukan akurasi dari tempat kira-kira di mana barang itu ada, tapi terang gelapnya kan gitu. Terus kita menganggap bahwa kalau nur, kalau terang itu berarti tempat kebenaran, kalau gelap itu tidak ada kebenaran kan begitu. Jadi Nasruddin sangat indah mengejek kita semua ini. Nah, oleh karena itu premis ilmu pengetahuan jangan sampai rancu dengan premis agama di dalam diri kita, termasuk di dalam birokrasi, di dalam cara berpikir masyarakat, termasuk di jurnal-jurnal, majalah-majalah, di dunia jurnalistik, dunia kampus, sekolah dan seterusnya. Kalau patrap atau jagrak ya bahasa Jawanya, penempatannya tidak tepat, maka akan terjadi sting blasur. Apalagi sekarang ada ilmu agama. Ilmu agama itu kalau tidak sejak awal dijelaskan, semua mahasiswa akan menyangka agama adalah ilmu. Tidak berarti agama bukan ilmu. Di dalam agama ada rekomendasi untuk mengelmui segala sesuatu. Betul. Bahkan Allah menegur orang yang membantah tanpa ilmu, gitu ya. Gitu ya. Tetapi sekali lagi harus pada makomatnya, harus pada ranahnya yang tepat. Jadi misalnya kalau ngomong tawakal itu berarti itu premis agama. Takwa itu premis agama. Barokah, syafaat, innama al-usri yusra gitu ya, dan seterusnya ya, wabal, itu semua premis agama, dan itu tidak mungkin diteliti oleh ilmu pengetahuan dan tidak mungkin diasumsikan, apalagi dihipotiskan, apalagi dieksperimenkan atau bisa. Apalagi dikonklusikan oleh ilmu pengetahuan dimanapun. Meskipun mereka boleh mempelajari itu, tetapi nanti tetap saja sama dengan ilmu agama. Jadi proses adanya agama dari abad keberapa sampai sekarang itu didekati secara ilmu, iki piye to jane sing nggawa sapa, sing digawa apa gitu ya. Perintahnya apa, larangannya apa dan seterusnya gitu ya. Tapi itu kan sekedar pengetahuan yang diilmui mengenai proses datangnya agama dari titiknya dulu sampai ke dia kan gitu. Tapi tidak berarti ilmu agama adalah agama. Agama itu tidak untuk, misalnya Tuhan tidak untuk kamu selidiki, kecuali menyelidiki dalam arti kamu bercermin dengan dirimu sendiri. Mana mungkin itu ada mobilisasi hewan semut misalnya dengan ketertataan sosial yang luar biasa, atau dengan pembagian tugas division of labor yang luar biasa. Itu kan korelasi bahwa pasti ada yang bikin semut seperti itu, pasti ada subjeknya, dan itu mungkin Tuhan dengan para stafnya, malaikat atau siapa kan gitu. Nah, tetapi kita jangan terbalik premisnya bahwa kalau pengetahuan kan karena memang sifat dasarnya sains, sifat dasarnya adalah mengkategorikan, memisahkan, memilahkan, berarti memecah-mecah, berarti nanti output sosialnya juga seperti itu. Maka kalau agama terlalu diperlakukan sebagai ilmu, muncullah madhab-madhab, aliran-aliran, kelompok-kelompok dan seterusnya, karena mereka mendekati agama sebagai ilmu atau dengan ilmu. Kalau kata Ustadz Yasin Pasuruan dulu, sudah, kamu itu jangan pinter-pinter, kamu itu ikut Muhammad apa tidak? Simpel.
Simpel aja. Kamu ikut apa Semuanya. tidak? Kamu sholat apa tidak? Kamu puasa apa tidak? Kamu berbuat apa tidak? Nggak usah terlalu pintar-pintar secara akademis gitu loh. Meskipun itu juga salah kalau ngomong jangan pintar-pintar. Kalau bisa ya pintar gitu ya. Nah dari sini Brang, dari bahwa kalau premis agama misalnya takwa, tawakal. Takwa, tawakal kan terhadap sesuatu yang manusia tidak mungkin menjangkau dengan akalnya, kan begitu. Misalnya masa depan, ada futurologi, ada ilmu masa depan, ada sedikit asumsi weruh sadurunge winarah ada juga. Tetapi itu kan tingkatnya betul-betul pra asumsi sebenarnya itu. Ada ramalan, tapi ramalan loh ya, bukan ilmu loh ya. Ya, tapi kan Allah memberi kepastian Shiratal Mustaqim itu. Nah, agama itu adalah informasi dari Tuhan, kalau ilmu adalah yang diolah oleh manusia. Kan begitu. Nah, sejauh ini Brang, dari silang sengkarut dan bias antara penempatan agama dan ilmu pengetahuan ini, efek sosialnya, efek kebudayaannya, efek politiknya, efek peradabannya itu seberapa jauh menurut Sabrang? Ini dorongan untuk menseragamkan narasi realitas ini yang membuat ini kisruh kabeh menurut saya. Sebenarnya narasi realitas setiap orang boleh aja berbeda, no problem. Yang menurut dia berguna untuk make sense dan berguna untuk hidupnya, no problem. Makanya menurut saya titiknya bukan pada narasi realitasnya pada manusia, tapi outputmu pada manusia lain seperti apa. Kalau konsepnya Simbah, dapurmu ya dapurmu wae, yang penting suguhanmu seperti apa. Bahwa gue mau sains, bahwa gue mau agama, menggabungkan agama dengan sains. Iya kan apa? Selama ini kan agama selalu ditonjok-tonjok oleh cara berpikir ilmu dan pengetahuan tadi. Misalnya ada bapak yang yakin dia nanti dapat rezeki kalau dia ziarah dulu. Pokoknya setiap dia mengunjungi kuburan bapaknya nanti dagangannya laris misalnya gitu ya. Itu narasi dia, biarin aja, pengalaman dia, tidak usah dibantah. Dan nggak usah diformalkan juga. Nggak usah diformalkan juga. Dia juga nggak bisa memastikan si yang bersangkutan, tapi juga tidak bisa kita bilang tidak. Wong hak pada dia itu ya itu. Ya itu yang hak pada dia. Haknya pada dia ya itu. Dia titen pada hidupnya sendiri juga bagian dari narasi realitas juga. Nah, yang pola yang terlihat misalnya begini, pola yang saya lihat bahwa ketika terjadi ketidakstabilan pada society, kan society membuat perjanjian sosial nih, entah dengan hukum, entah dengan norma, perjanjian sosial yang menyangga stabilitas society tersebut. Dan ketika penyangga society yang dibikin oleh manusia ini tidak berhasil menghasilkan stabilitas, ini polanya pasti balik ke agama semua kok ini. Jadi polanya terserahlah mumet aku, pokoknya tergantung Gusti Allah mboten sare. Jadi dia menjadi tawakal. Backup yang just to let everybody knows, tawakal itu artinya mewakilkan. Jadi pasti itu sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau dan tidak bisa mengatasi atau menguasai, maka kita wakilkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu hanya ada dalam agama. Nah, konsep itu jadi sangat utilitarian, jadi sangat penting untuk bisa saja seorang ilmuwan juga bertawakal, Brang. Sangat bisa. Tetapi itu bukan ilmuwannya yang bertawakal. Manusianya. Yang bertawakal adalah manusianya. Nah, kita harus punya pembelajaran kecerdasan untuk membedakan antara manusia dengan jabatannya, manusia dengan fungsinya, manusia dengan urusannya gitu. Jadi kan kita ini susah sekali memahami. Misalnya gini, gubernur, ini ada undangan mantu dari gubernur, kan nggak bener banget itu. Masa ada presiden mantu? Emang urusannya apa presiden dengan bikin anak, punya anak, terus mantu segala macam? Kan itu kan urusan manusianya, orangnya. Bukan presidennya. Kalau presidennya kan urusannya birokrasi dan pembangunan. Tapi itu aja susah kita bedakan. Misalnya ayat dengan firman aja susah dibedakan, Pak. Kalau agak melebar, ayat itu yang diinformasikan oleh Allah bukan ayat itu. Ayat itu adalah pintu untuk supaya manusia menelusuri pengetahuannya atau data-datanya. Karena ayat itu tanda. Tanda itu berarti mempatokan gitu. Ono ming kode nek kalau di pramuka itu apa namanya itu? Semafor apa Morse atau apa tanda-tanda di pohon, di apa itu loh.
ada anak panah segala itu ayat itu hanya tanda. Nah, kalau ilmu pengetahuan kan langsung melihat ayat itu sebagai data, padahal dia bukan datanya. Dia tanda dari adanya data. Nah, datanya harus dicari. Makanya di maknya saya minta anak-anak carilah ayat-ayat yang tidak difirmankan. Karena beda antara firman dengan, kan tidak ada firman yang diayatkan, yang ada adalah ayat yang difirmankan. Kan gitu. Nah, mungkin Helmi. Bahkan kan sering juga, bahkan saya pikir sejak awal membuat atau mengingatkan kita tentang tipologi atau jenis kebenaran. Ada bener dewe, ada bener wong akeh, ada benar sejati. Saya ingin Om Sabrang mengartikulasikan ini dalam perspektif Om Sabrang tadi itu. Kan terakhir tadi juga bilang ketika society itu dengan premisnya itu tidak adequate atau kacau, dia lari ke agama. Saya melihat layer kayak meja ini ya. Ada meja, di atas meja ada lepek. Ya. Di atas lepek ada gelas. Ini jenis kebenaran yang berbeda nih. Yang kebenaran di atasnya pasti tergantung sama kebenaran yang di bawahnya nih. Yeah. Nggak mungkin lepek. Kalau nggak ada meja ya lepeknya nggak mungkin di atas meja kan gitu. Nah, ada hierarki seperti itu terhadap kebenaran. Hierarki yang paling bawah ini ya kalau sains sebutnya sebagai hukum alam. Itu pun dilimitasi pada apa yang bisa diobservasi, alam yang bisa diobservasi, observable world. Sains sendiri iki makanya ngomong kadang-kadang aku nggak masuk akal orang mengaku sains terus debat terhadap kebenaran dunia, karena sains sendiri dengan paradigmanya yang terbaru yang disebut paradigma critical realism. Lali aku malan. Critical realism apa ya? Kalau nggak salah lah. Itu mengatakan gini, yang dideskripsikan oleh sains itu dunia yang bisa diobservasi. Sains nggak berani ngeklaim bahwa ini kebenaran dunia. Sains sendiri filsafat ilmunya seperti itu. Jadi kalau ada yang ngaku saintis ngomong bahwa sains adalah kebenaran dunia, dia sendiri tidak belajar filsafat ilmu sains sendiri. Nah, ini kebenaran alam ini kemudian kan karena manusia hidup di alam, dia mengikuti kebenaran alam, kemudian membangun kebenarannya sendiri dalam tanda petik. Karena manusia juga punya masalah baru dalam tanda petik. Hidup bersama perlu peraturan bersama. Peraturan bersama ini mencari garis merah yang menghasilkan stabilitas dalam sosial. Aku pengen ini, kowe pengen ini, oke, kita golek garis merah ini. Kita cari, kita masing-masing berkompromi untuk menemukan norma yang menghasilkan kebertahanan hidupnya dalam sebuah society. Ini kebenaran bersama itu tadi. Terus kebenaran personal adalah yang kamu anut sendiri, yang memang sangat kompatibel dengan dirimu. Karena diri tiap orang pasti berbeda dan dia punya narasi realitasnya sendiri yang berbeda pasti. Kalau dalam society narasi realitasnya tidak bisa kowe kudu ngene ndrok narasi realitasnya. Kowe kudu ngene, modal otaknya berbeda, modal badannya berbeda, modal sejarahnya berbeda, modal pengalamannya berbeda dan segala macamnya berbeda. Jadi dalam society kebenaran lain yang berlaku. Lain itu bukan berarti bahwa sama sekali berbeda dengan dirinya, tapi kebenaran tidak harus sama persis, tapi tidak harus berbeda sama sekali juga, tapi ada kompromi di mana kesadaran bahwa society harus hidup lebih lama nih. Nah, jadi kebenaran benernya dewe, benernya sendiri itu kan kalau dalam proses pengetahuan dan ilmu kan ketika seseorang meneliti terus dia mendapat kesimpulan, dia punya hipotesis segala macam, ketika dia dilegitimasi oleh kelompok ilmuwan yang lebih luas, dia menjadi kebenaran bersama. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi sekarang kebenaran bersama ini kan tidak hanya di dunia ilmu tapi juga di dunia realitas sosial. Di dunia jadi society tadi itu yang dimensinya sangat luar biasa luas dan kompleksnya. Nah, ketika kebenaran bersama ini tidak bisa menjaga stabilitas umat manusia, terjadi peperangan, konflik, persaingan yang tidak sehat, terus kecurangan, penjagalan, pandemi segala macam, maka
yang akhirnya menjadi tumpuan adalah benar yang sejati. Iya, iya. Nah, benar yang sejati ini bukan kebenaran seperti kebenaran ilmu, bukan seperti kebenaran pengetahuan. Sebab kalau kebenaran ilmu pengetahuan itu sesuatu yang diketahui, diilmui, ditakrifi, dimakrifati. Kalau kebenaran yang sejati ini sesuatu yang diimani, ditawakali, ditakwai, kan begitu. Nah, ini jangan keliru. Jangan terus membantah, memperlakukan benar yang sejati ini dengan ilmu pengetahuan. Ya piye? Ya balik ke kebenaran benarnya sendiri akhirnya kan itu. Bahkan kebenaran sejati pun misalnya kebenaran personal tadi kan ada meja, lepek sama gelas. Atas kebenaran sejati meja itu yang bisa dirasakan gelas, itu kan yang di bawahnya, hanya yang di bawahnya, hanya sebagian kecil dari meja ini. Gelas ini tidak mengalami seluruh mejanya ini. Jadi pemahaman dia terhadap pemahaman personal akal yang mampu memahami kebenaran sejati ini juga sangat limited, juga sangat terbatas juga. Yang bisa dirasakan, sepemahaman saya, yang bisa dirasakan adalah simptomanya yang dirasakan oleh pribadi itu dengan ini. Lagi-lagi masuk teori personal ini bukan teori universal. Makanya ada faktor lain yang dari kepala manusia. Kalau kepala manusia menyediakan akal, ada satu lagi garpu tala yang namanya hati itu. Tanpa kadang-kadang kepala tidak tahu kenapa aku senang, kenapa aku gereng, kenapa kok rasanya bener ya, kenapa ini. Nah, menurut saya itu adalah bagaimana hati menyerap simptoma truth yang lebih lebar, yang otak sendiri nggak paham. Otak sendiri nggak paham. Tapi nah, untuk konfirmasi dia butuh yang ketiga, benar yang sejati, istiqoroh, wiritan, segala macam. Nah, ada langkah itunya. Juga Nuhel, tidak berarti takwa tawakal tidak berarti di dalam dunia ilmu dan pengetahuan. Juga tidak berarti tidak berlaku di pasar. Anda jualan makanan di pasar, laku berapa kan jalan keluarnya kan bukan ilmu tapi tawakal. Ilmunya kan terbatas pada penyediaan makanan, pengetahuan masuk sing penak, noto kursi sing apik, pelayanan yang sopan dan seterusnya. Tapi laku tidak lakunya kan sudah urusan benar yang sejati. Maka di situ jadi tawakal itu sebenarnya kan milik setiap orang meskipun dia ilmuwan. Itu dodolan restoran sangat komplementer. Kita punya restoran. Kita dari ilmu kita bisa mengumpulkan misalnya dari website cara masak sing sehat piye, cara masak sing apik bagaimana. Penataan kursi itu ada penelitian misalnya. Gini dan seterusnya. Tapi untuk menghadapi kegagalan misalnya. Itu kan butuh tawakal sama takwa itu tadi. Kok dino iki sepi yo. Itu enggak bisa dianalisis. Mungkin bisa sebatas tertentu. Oh, mungkin lagi enggak liburan. Makanya enggak rame. Mungkin ada tetangga pesaing jadi enggak rame. Mungkin itu. Tapi kalau dia sudah patah di situ, tapi nggak punya tawakal, ya selesai bisnisnya. Dan dia harus punya ketahanan mental untuk meneruskan apa yang dia kerjakan itu. Jadi tidak hanya tentram, Brang, tapi ada harapan. Ada harapan. Kalau hidup tanpa harapan, bunuh diri manusia atau membunuh orang lain. Kamu disakiti orang, bisa ke kebenaran yang ketiga. Tidak, nek kalau kebenaran pertama kan kepingin kok pateni wae bocah kan gitu. Pokok racun atau pokok santet gitu kan. Tapi kebenaran kedua kan sudah mulai menentang. Nah, tidak ada jawaban di kebenaran kedua ini misalnya hukum tuh ya. Kebenaran yang kedua itu bener wong itu hukum yang disepakati. Itu pun tidak menjawab. Akhirnya kan larinya ke kebenaran yang ketiga yaitu benar yang sejati. Nah, jalannya ke situ bukan seperti Anda menghadapi hakim atau pengadilan. Ketuhannya kan harus dengan modalnya, metode maintenance-nya kan tawakal sama takwa tadi. Dikasih metodologi. Dan itu semua hal dalam hidup termasuk olahraga. Tidak mungkin seorang pemain sepak bola tidak punya peristiwa tawakal dalam hidupnya dan keyakinan. Tidak mungkin. Kalau Indra Safri kan mengatakan saya belajar iman, saya belajar sabar itu dalam sepak bola misalnya. Sekarang kalau Mike Tyson waktu dia umur 19, 20, 21 itu kan tidak mungkin dikalahkan. Tapi ada seorang petinju tua Douglas namanya dari Indianapolis yang tanding sama dia di Jepang. Dia satu-satunya bekal adalah kalau secara ilmu dia pasti kalah, secara pengetahuan dia pasti kalah.
satu-satunya bekal pada dia adalah keyakinan, tawakal nek cara Islam. Ya iman, dan dia menang. Karena yang dia tidak ketahui kalau secara ilmu adalah bahwa Tyson itu sedang ada kasus dengan desire kayak, desire kayak. Terus dia kurang latihan dan seterusnya, sedang kondisi psikologisnya sedang kacau. Ya. Itu kan di luar pengetahuan dia. Andaikan dia tahu itu mungkin tidak perlu tawakal dia ke Jepang itu. Tapi karena dia tidak tahu ya dia ke sana bekalnya keyakinan. Lagi-lagi jembatan ke yang tidak diketahui. Iya. Jadi nek agama sama sains utilitarnya dipakai sebagai komplementari, manusianya akan mengerikan. Kalau saya tanya Sabrang gini, Hel. Andaikan di prosentase diperbandingkan yang manusia ketahui atau yang manusia mungkin ketahui dengan akalnya atau apapun, dan yang tidak mungkin dia ketahui, itu prosentasenya berapa kali berapa? Ya, tidak kira-kira. Yo nggak bisa kita mempresentasikan yang kita tidak ketahui itu. Atau lebih banyak karena kita tidak tahu, kita nggak bisa ngomong persentasenya berapa. Tapi kalau melihat yang bisa kita lakukan hanya interpolasi. Kalau kita ngomong persentase yang tidak kita ketahui, nak dewe ngerti persennya berarti kita tahu kan. Yang kita interpolasi ngene iki pokoknya. Atau coro awam, lebih banyak mana yang bisa dijangkau manusia dengan yang tidak bisa dijangkau manusia? Lebih banyak mana? Yo lebih. Ini data faktual ya, data faktual. Jagat yang bisa kita lihat itu hanya sekitar 4% paling banyak dari jagat yang ada. Itu data faktual dari fisika, spesifik fisika. Memang fisika tok loh, belum yang lain. Cuman 4%, 3, berapa persen lah kalau kita ngomong meter misalnya. Jadi yo atau enggak usah makro mikro aja, sehari-hari aja. Kamu sekarang tahu istrimu sedang ngapain di rumah? Istrimu tahu nggak kamu sedang ngapain di sini? Kan enggak tahu. Apapun saja, saya kira kita dikepung oleh ketidaktahuan, dikepung oleh segala sesuatu yang tidak bisa kita sentuh dengan ilmu atau pengetahuan. Hidup kita ini dikepung oleh segala sesuatu yang butuh keyakinan, yang butuh keyakinan, butuh tawakal, butuh takwa, butuh iman tadi itu. Jadi kita sebenarnya orang yang tidak beragama itu menurut saya sangat mengagumkan. Orangnya hebat, sangat hebat, karena dia tidak butuh tawakal, tidak butuh takwa, dia tidak butuh keyakinan, dia tidak butuh iman, dia bisa hidup berbuat baik gitu loh. Kalau kita misalnya tidak ada larangan untuk membunuh, misalnya ada yang mengatakan kalau Idul Kurban itu orang Islam membunuhi kambing-kambing, itu kan jangankan dari sudut agama, dari ilmu pengetahuan aja dia tidak simulasi itu, Bang. Misalnya kalau sekarang hewan tidak boleh disembelih untuk kurban, entah karena alasannya, entah karena apapun, ini urusannya adalah motivasinya ataukah memang hewan tidak boleh kita sembelih. Kalau hewan tidak boleh kita sembelih, berarti tidak ada orang mau memelihara hewan toh. Berarti sekarang ayam tidak ada yang memelihara, kambing, sapi tidak ada yang memelihara, dia akan bertebaran di seluruh desa dan kota, dan kita akan kerepotan sendiri. Dan kalau ada ayam 30 di depan situ, kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak boleh menyembelih toh. Jadi tidak mungkin manusia bisa hidup kalau tidak ada tatanan yang ketiga tadi, yang orang modern menyebutnya hukum alam, yang kita menyebutnya sunatullah. Jadi memang ada aturan-aturan di bawah lepek ini ya, Bang ya, yang lebih mendasar, yang kita kenal sekarang dengan hukum alam. Hukum alam itu sendiri juga sangat mengagumkan bagi ilmu pengetahuan. Oh iya. Sangat mengagumkan. Bagaimana mungkin semut yang tidak punya bahasa, tidak punya kata, tidak punya alat komunikasi yang kognitif ya, bisa mengatur komunitasnya sedemikian rapi, tatanannya, pembagian kerjanya, atau lowo, Bang, kelelawar itu ya, beratus-ratus, beribu-ribu di satu gua, nggak tabrakan, atau teri di ikan-ikan kecil di laut yang berduyun-duyun berjuta-juta, itu nggak bisa sebenarnya dipahami kecuali ilmu pengetahuan menerima asumsi bahwa pasti ada yang mengaturnya, karena tidak mungkin sesuatu itu tanpa subjek. Dia pasti ada yang mengatur. Nah, yang mengatur inilah sebenarnya pintunya ke agama. Bahwa segala sesuatu ada yang mengatur, bahwa
bahwa kupu-kupu itu tidak dicat warnanya, tapi itu pertumbuhan dari sel-selnya, sel kesekian miliar jadi warna coklat, sekian miliar jadi warna kuning, warna biru dan seterusnya. Itu kan manusia aja tidak bisa bikin. Manusia yang berakal itu tidak bisa bikin kupu-kupu. Masa kupu-kupu ada dengan sendirinya kan begitu. Jadi sekali lagi saya tuh kagum kepada orang yang tidak beragama, kagum pada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Karena bagi dia alam itu adalah subjek, dan saya tidak bisa memahami bahwa alam itu subjek. Bagaimana mungkin kodok itu berorkestrasi di sawah sebelah utara situ kalau malam. Ini eksperimentasi di Tuhan ini nyeneng kayak aja. Apa kupu-kupu ini aku inget ono jenis kupu-kupu apa ya, moonlight ya enggak salah. Moonlight moth, sejenis kupu-kupu ngengat yang nggak punya mulut, nggak punya dubur biasa. Ketika dia jadi ngengat, hidupnya cuma seminggu untuk bikin anak tok. Ya. Itu nggak ada. Habis itu nggak ada. mulut aja nggak ada karena nggak perlu, dia pokoknya seminggu dia mati. Kalau istilah saya yang gampang di remote, seluruh binatang dan alam itu di remote oleh yang maha subjek. Nah manusia dikasih remote sendiri-sendiri supaya dia bisa mengendalikan dirinya yang namanya akal sama nurani. Sebab kalau saya sebut hati, nanti bahasa Inggrisnya lever ya. Bahasa Indonesia ini hati, lever. Bahasa Inggris heart gitu ya. Jantung. Saya mau tanya Om, sejauh ini tadi kita sudah bicara relasi antara agama dengan sains. Sekarang saya ingin tahu lebih jauh dari sudut pandang Om Sabrang tentang relasi antara agama dengan society atau masyarakat gitu ya. Jadi melalui membernya atau melalui orang-orang yang ada di dalam society yang notabene juga orang-orang di dalam society itu juga memiliki agama. Sementara kita bicara tentang bagaimana menata masyarakat, society dan lain sebagainya. Sejauh ini mungkin kalau dibagi itu ada dua. Satu, ada orang atau pandangan yang menghendaki agama atau ajaran-ajaran agama itu diimplementasikan secara formal gitu ya, mungkin melalui kekuasaan dan lain sebagainya. Sementara yang lain mengatakan tidak seperti itu, cukup secara kultural, budaya dan lain sebagainya. Tapi sejujurnya saya tidak terlalu puas dengan dua pemilahan atau dua pandangan yang menggambarkan relasi agama dengan masyarakat itu seperti itu. Nah, menurut Om Sabrang itu janjiannya bagaimana relasi agama ke society melalui orang-orangnya? Sebagaimana tadi Om Sabrang bilang, orang-orangnya itu kan punya narasi sendiri-sendiri, baik dia menggunakan sains maupun agama. Tapi di sisi lain ada wacana tentang membangun sistem yang kalau bisa itu ada titik temu, ada kompromi dan lain sebagainya. Sementara sebagian orang ingin memenangkan narasi tertentu yang dia pahami sebagai misalnya narasi agama. Ini adakah yang kita selip di dalam memahami agama ataukah bagaimana atau seperti apa kira-kira? Ini tidak simpel yang jawab, tapi aku coba satu-satu dulu. Beda kan ini kita tadi ada pembeda utama bahwa hukum yang dibuat oleh manusia yang berlaku di negara dan pengen diganti oleh hukum agama. Posisi ini kan gitu. Ini dua premis yang berbeda sama sekali loh. Gini. Kalau kita lahir pada sebuah negara, kita mau setuju nggak setuju, kita ikut peraturan hukum di situ, involuntary. Tidak, pokoknya kudu mlebu wis, karena gue lahir neng negara itu, otomatis. Agama itu arahnya berbeda. Gue mau ngikuti peraturan agama, kamu mendeklar dirimu masuk pada sistem itu. Makanya aku masuk agama Islam, aku masuk agama Kristen, karena kamu masuk pada sebuah sistematika coherence dari sebuah sistem narasi realitas itu. Dan di sini juga ada bedanya. Bedanya sangat kalau hukum itu orang ngurus sampai kamu minum pakai tangan kanan. Tidak semikro itu. Karena tujuannya adalah stabilitas pada society tersebut. Nah, agama iki karena kamu mendeklar kamu masuk agama itu, jadi dia iso ngurus sampai kamu cebok pakai tangan kiri. Kamu jangan cebok pakai tangan tetangga, kamu cebok pakai tangan kiri. Itu kalau pakai hukum kan setengah mati itu, nggak bisa. Detail terhadap peraturan manusianya sampai segitu. Ini kalau peraturan agama dijadikan hukum negara, ini ada masalah pertama nih. Kamu tidak akan pernah bisa mengawasi orang mengikuti peraturan tersebut.
Nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol sama sekali. Yang efeknya kamu akan di peraturan itu juga akan diremehkan. Aku ngelanggar ya ora ono hukum apa, nggak bisa ngelihat juga kok. Itu nomor satu. Alasan nomor satu itu kan memang premisnya berbeda. Saya sendiri sama sekali tidak setuju ketika hukum agama dijadikan hukum negara. Bukan urusan sekuler ini urusan premisnya berbeda dan melihat jarak pandangnya berbeda. Gini jarak pandangnya. Orientasi agama ini tadi sempat ngomong gini, sempat ngomong tentang semut. Ya. Jadi agama itu menjanjikan titik beratnya pada regenerasi, proyeksi panjangnya ribuan tahun. Ketika kamu melakukan sebuah perilaku tertentu, akan terjadi sebab akibat nih. Ini contohnya semut itu tadi. Semut dengan populasi 1,5 juta bisa menata sedemikian rupa rapinya. Bahkan semut pun buta. Dia nggak bisa ngelihat. Dia cuma punya antena untuk meraba misalnya gitu. Dia cuma punya bau untuk mengikuti. Mata pun nggak punya. Ditanyain satu semut, gimana nata 1,5 juta? Nggak ada yang tahu satupun. Terus penataan itu datang dari mana? Penataan itu datang ya juga contohnya misalnya burung yang bareng-bareng, ikan yang bareng-bareng. Itu kalau di science, di paradigma sistem thinking, aku orang ngomong science nih karena ini ranahnya pada paradigma ini. Itu disebut sebagai emergence. Strong emergence. Emergence ada dua tipe, strong sama weak. Emergence itu apa? Sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Misalnya burung itu tadi, kenapa tidak tabrakan? Mereka melakukan peraturan sederhana. Pokoknya jangan jauh-jauh sama temanmu, jangan deket-deket sama temanmu. That's it. Rule-nya sangat simpel, menghasilkan kompleksitas yang segitu lebar, yang para pelakunya sendiri tidak sadar. Begitu juga dengan semut. Semut melakukan hal yang sangat simpel, secara individual, tapi menghasilkan kolektif intelligence yang jauh di atas tingkat manusia. Pandangan masing-masing semut, bahkan lebih rapi dari manusia. Nah, kalau agama mau menjanjikan seperti ini, gini, kalau agama misalnya mengajarkan ini penataan pemerintah, itu tidak akan berhasil. Kalau dia mau langsung menata society, kenapa? Karena society berhubungan langsung dengan kesadaran manusianya. Knowledge-nya seberapa nih? Conformity terhadap persetujuan terhadap peraturan itu tergantung masyarakatnya. Kalau Anda lihat evolusi dari hukum kan semakin kompleks. Kenapa? Dibikin hukum, manusia sadar, masuk, cari cara untuk bisa ngelewatin hukum, berkembang lagi. Ini cari cara lagi. Kan gitu terus. Hukum semakin kompleks karena manusia menemukan cara terus untuk bagaimana melompati hukum tersebut. Jadi itu bukan sistem yang efektif ketika top down membuat sebuah peraturan. Agama, sepemahaman saya, pengen membuat sebuah peraturan yang muncul dari kesadaran manusianya sendiri. Ya. Jadi emergence yang dihasilkan. Jadi yang diurusi sama agama bukan peraturannya, tapi kebaikan setiap manusianya ini. Karena mesinnya manusia, mesin rohaniah gampangannya. Karena ketika manusianya konsisten melakukan itu, dia akan muncul sendiri sebagai sistem yang manusia sendiri tidak bisa membayangkan baiknya seberapa itu tadi. Nah, ini jadikan agama menurut saya gini. Kalau sekarang urung apik-apik amat, ora masalah. Sing penting kowe tumbuh tambah apik nih. Karena sistemmu prosesnya akan berkembang semakin baik. Satu langkah, satu generasi, satu langkah, satu generasi, satu langkah dan seterusnya. Hukum tidak akan secepat itu merespon keadaan. Hukum mau mati sekarang gini, dunia internet gitu. Mau bikin pajak untuk Google di Indonesia setengah mati. Nanti kalau pabrik-pabrik misalnya jadi otomasi semua, itu mau memajekin mesin-mesin juga setengah mati. Kenapa? Karena hukum ini produk dari manusia yang berhubungan dengan pemahaman dia terhadap pengetahuan sekarang dan apa yang akan terjadi. Sehingga kompleksitasnya ora cukup untuk mengikuti speed pengetahuan manusia gitu. Sebenarnya premis agama luar biasa nih untuk bisa menghasilkan sebuah emergent society. Cuman kadang-kadang agama digunakan sebagai alat untuk mobilisasi kepentingan. Itu yang membuat tolong itu jelaskan karena genetically competitiveness itu adalah bagian dari sel manusia. Iya. Oke. Jadi ketika ada sebuah kumpulan masyarakat, itu pasti terjadi perang dominasi. Siapa yang lebih dominan?
Itu bukan sifat buruk manusia, itu sifat semua makhluk di muka bumi itu. Kalau kita ngeliat anak kecil aja udah menang-menangan, berusaha menang-menangan. Cuman menang-menangannya di mainan kalau anak kecil, misalnya di banyak-banyakan kelereng, di banyak-banyakan umbul dan seterusnya lah. Ketika gede parameternya kan lebih banyak-banyakan budak-budak, banyak-banyak dan duit dan seterusnya. Sugi-sugian jeragan. Sugi-sugian budak-budak ya karena tidak bisa berkompetisi, budak kompetisinya juraganku luwih sugih misal, tapi pasti ada kompetisi itu. Bahkan di hewan, di gorila, di makhluk sing kecil wae wis, di gurita kuwi ada hierarchy of dominance itu. Nah, naluri dari hierarchy of dominance ini membuat ada dinamika dalam society ini. Dan untuk mencari dominan, manusia menggunakan semua alat yang ada. Salah satu alat yang paling efektif untuk memobilisasi manusia adalah agama. Karena premis agama komprehensif ki. Kowe nek ra melu neraka ki. Nah, itu kan jadi alat yang efektif untuk memobilisasi. Tapi saya ingat omongan Sabrang, competitiveness atau persaingan alamiah semua makhluk Tuhan itu oleh agama kan dikasih jalan jelas. Tapi kamu bersaingnya kebaikan aja. Fastabiqul khairat kan begitu. Bukan bersaing pinter-pinteran, hebat-hebatan, sugi-sugian, kuasa-kuasaan.